Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai penggolongan perusahaan. Menurut operasinya, jenis perusahaan itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu melakukan penjualan dan penawaran dalam bentuk pelayanan atau jasa. Jadi dalam perusahaan jasa ini bentuk penjualannya itu adalah pelayanan atau jasa. Jadi dia menjual jasa atau menjual pelayanan. Cirinya bagaimana? Ada beberapa cirinya. Yang pertama itu adalah kegiatannya itu memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Jadi kegiatan utamanya itu memberi jasa kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa. Jadi pendapatan utamanya itu berasal dari penjualan jasa. Yang ketiga, tidak terdapat perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Dan yang keempat, laba atau rugi diperoleh dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dan besarnya jumlah beban. Itu adalah ciri-ciri dari perusahaan jasa. Contoh perusahaan jasa bagaimana? Contoh perusahaan jasa itu misalnya di bidang transportasi ya, jasa transportasi. Kita mengenal transportasi pesawat terbang. Misalnya ada saya sebut ya, misalnya PT Garuda Indonesia, ada Lion Air, ada Sriwijaya Air. Mereka itu menjual jasa transportasi kepada masyarakat. Contoh lagi transportasi darat, kita mengenal adanya Damri. Ya, Damri, kemudian kalau yang lewat daerah kita itu ada misalnya Katulistiwa Trans, kemudian misalnya lagi Pipos dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk perusahaan jasa. Contoh lain bagaimana? Contoh lain misalnya kalau laut ya, misalnya kalau laut itu misalnya ada PT Pelni, kemudian DLU dan lain-lain. Itu adalah perusahaan jasa. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya itu adalah membeli, kemudian menyimpan dan menjual kembali barang tersebut tanpa memberikan nilai tambah atau tanpa mengolah. Ya, jadi dia perusahaan itu dia hanya membeli, disimpan dalam gudang, kemudian sudah dijual ulang. Itu adalah perusahaan dagang. Jadi kalau perusahaan dagang itu dia tidak mengubah bentuk ya, tidak memberikan nilai tambah dan tidak mengolah. Itu perusahaan dagang. Kemudian ciri-ciri dari perusahaan dagang itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagang kepada masyarakat. Jadi kegiatannya itu hanya membeli dan menjual saja. Kemudian pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang kepada masyarakat. Jadi pendapatannya itu utamanya bersumber dari penjualan barang itu kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, terdapat perhitungan HPP, harga pokok penjualan, untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Ini adalah ciri-ciri dari perusahaan dagang. Contohnya perusahaan dagang bagaimana? Contohnya dapat kita lihat misalnya Matahari Department Store ya, Matahari Mall Matahari ya, misalnya gitu, itu termasuk perusahaan dagang. Kalau yang usaha dagang misalnya kios kelontong, toko, itu misalnya ya, itu termasuk minimarket, Alfamidi, Alfamart, itu lebih cenderung dia perusahaan dagang. Lanjut, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Itulah manufaktur. Jadi dia mengolah dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, itu disebut dengan perusahaan manufaktur. Cirinya bagaimana? Cirinya yang pertama adalah kegiatannya ini menghasilkan atau memproduksi barang. Jadi kegiatannya itu memproduksi barang. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua, pendapatannya berasal dari penjualan produksi barang itu. Jadi dia memproduksi, dijual, jadilah pendapatan. Itu adalah ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, terdapat perhitungan harga pokok produksi untuk menentukan besarnya biaya produksi. Kemudian yang keempat, terdapat harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Ini adalah ciri-ciri perusahaan manufaktur. Contohnya apa? Contohnya dapat kita lihat pabrik ya. Misalnya kalau di tempat kita ada PT TSL, Tanjung Sarana Lestari. Itu dia
termasuk perusahaan manufaktur, mengolah barang mentah CPO menjadi barang jadi minyak goreng. Contoh lain apa? Banyak, misalnya Garuda Food, dia mengolah barang mentah menjadi barang jadi berupa makanan-makanan ringan. Wings Food, kemudian misalnya lagi Unilever, itu contoh perusahaan-perusahaan manufaktur. Gitu ya. Nah, di sini berkaitan dengan penggolongan perusahaan ini, kita akan mempelajari untuk semester ini nanti, yaitu penggolongan perusahaan untuk akuntansi perusahaan jasa saja. Ya, pada semester ini kita fokus pada akuntansi perusahaan jasa saja, baru nanti semester kedua kita masuk ke akuntansi perusahaan dagang. Untuk nanti perusahaan manufaktur, akuntansinya tidak dipelajari untuk jenjang SMA. Ya, itu adalah akuntansi yang akan kita pelajari pada perusahaan jasa nanti pada semester ini. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Kita mengenal nanti tahapan proses akuntansi. Di sini adalah tahapan proses akuntansi pada perusahaan jasa ya, pada perusahaan jasa. Ya, kita lihat pertama ada transaksi. Transaksi itu misalnya membeli peralatan, membeli perlengkapan, itu ada transaksi. Transaksi kita kumpulkan, kita kelompokkan ya, kita kumpulkan. Dari transaksi nanti kita buat ke dalam jurnal. Jurnal umum ya, jurnal umum bisa, jurnal khusus bisa. Tapi kalau jasa kebanyakan nanti jurnal umum saja. Dari jurnal ini nanti kita buat ke dalam buku besar. Buku besar nanti kita buat dalam neraca saldo. Neraca saldo kita buat nanti dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian nanti kita buat ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setelah neraca saldo penyesuaian ini, nanti kita buat ke dalam kertas kerja atau neraca lajur. Ya, masih ada satu lagi di sini, kertas kerja atau neraca lajur. Ya, neraca lajur. Baru kemudian nanti kita membuat laporan keuangan, baru kita membuat jurnal penutup, selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutupan, dan membuat jurnal pembalik, baru kita kembali lagi untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang ada. Ini adalah proses akuntansi atau siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dan inilah yang akan kita nanti pelajari selama 1 semester ini, ya, yaitu siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Dari kita mengenal transaksi sampai membuat jurnal, sampai nanti kita membuat jurnal pembalik. Lebih jelasnya dapat anak-anak lihat pada slide berikut. Ya, di sini tahapan proses akuntansi. Yang pertama adalah tahapan pencatatan dan penggolongan. Ada 3 tahap di sini, yaitu penyusunan bukti transaksi. Ya, tadi sudah dijelaskan, kita menyusun bukti transaksi, baik internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, dari bukti itu kita catat ke dalam jurnal umum. Kemudian setelah jurnal, baru kita posting atau kita catat ke dalam buku besar. Setelah tahap pertama, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Ada 2 tahap di sini. Yang pertama adalah menyusun neraca saldo, yang datanya bersumber dari saldo-saldo yang ada dari buku besar ini tadi. Jadi, buku besar tadi ada saldo-saldo akhirnya, kita akan susun ke dalam neraca saldo. Kemudian neraca saldo selesai, baru kita buat jurnal penyesuaiannya. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan keadaan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Dan penyusunan kertas kerja atau neraca lajur untuk bertujuan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Ini adalah tahap pengikhtisaran atau peringkasan. Selanjutnya yang ketiga nanti adalah tahap pelaporan. Pada tahap pelaporan ini yaitu kita menyusun laporan keuangan yang terdiri atas apa saja? Yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Ya, untuk nanti jenjang ini nanti kita akan pelajari 3 ini saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca saja. Untuk penjelasannya bagaimana sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dan terakhir adalah tahap penutupan. Pada tahap penutupan ini kita akan membuat yang pertama jurnal penutup. Jurnal penutup ini dibuat untuk mengetahui besarnya laba atau rugi suatu perusahaan, sekaligus untuk menutup perkiraan atau akun yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua, selesai jurnal penutup, kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan.
itu dipergunakan untuk mengecek kembali pencatatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya. Terakhir, kita membuat namanya jurnal pembalik. Itu dipergunakan untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan pencatatan pada periode akuntansi berikutnya. Ya, ini adalah tahapan atau siklus akuntansi pada perusahaan jasa yang insya Allah nanti akan kita pelajari pada pertemuan atau video-video selanjutnya. Demikian pengantar akuntansi pada perusahaan jasa. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.